Salam semua sahabat Sumbo Trader dimanapun kalian berada. Terima kasih saya ucapkan buat kalian yang tetap standby menunggu video terbaru dari Sumbo Trader ya. Buat kalian yang menunggu-nunggu, saya udah 4 hari nggak upload video ya. Mohon maaf untuk itu, karena ada kesibukan juga, ada proyek di luar daripada trading ya. Jadi karena ini hari Sabtu weekend, saya bisa sempatkan karena hari Selasa sampai Jumat kemarin itu saya ada agak sedikit sibuk, jadi saya nggak sempat. Ini hari Sabtu saya sempatkan bikin video terbaru ya buat kalian. Oke, di sini saya akan mau menjelaskan tentang, di video terakhir itu di video terakhir itu maksud saya sudah bahas tentang pengecualian body candle ya, yang sering disebut orang candle darurat ya. Itu sih istilahnya si Boy Sugra sih, candle darurat. Kalau semua trader bilangnya pengecualian candle, udah gitu aja. Nah, saat kapan itu membedakan pengecualian candle seperti apa akan saya jelaskan di open posisi saya yang terakhir itu ya. Alasan OP-nya yang lainnya juga saya akan jelaskan supaya apa? Semakin sering teman-teman melihat video saya, kapan saya OP, saya nggak menjelaskan alasannya kenapa saya OP. Saya selalu ngejelaskan dan kalian bisa perbandingkan deh. Kalian bisa analisa, bisa hubung-hubungkan candle yang satu sama candle yang lain supaya kalian semakin ahli dalam membaca BSG ya. Di grup-grup itu ramai banget ya. Di grup itu saya suka ya, kalian diskusi di sana. Ada banyak yang membahas tentang C1, banyak yang membahas tentang body, sumbu, grafik ya. Nah, untuk yang grafik, ya di antara body, semua member saya, semua subscriber saya udah paham lah ya tentang baca body. Nah, tentang baca sumbu, sebagian besar udah paham, walaupun ada ya tinggal sedikit lagi sih ada yang belum paham tentang membaca sumbu. Tapi kalau misalkan ada yang belum paham tentang membaca sumbu, silahkan screenshotkan candlenya, saya DM ke saya akan jelaskan. Mau itu saya nggak harus berbayar, yang gratis juga saya jawabin kok. Itu banyak banget banget yang DM terus masuk, saya jawab kok kalian satu-satu. Nah, nggak harus ikut kelas baru saya jawab. Nah, kalau bertanya tentang BSG ini sumbunya apa bang? Kalau misalkan belum paham di YouTube ya, atas atau bawah saya jawab itu kan. Nah, sementara untuk grafik, body udah beres, sumbu udah beres, grafik udah beres. Grafik itu udah saya bikin videonya terakhir, cuman eh, masih banyak yang belum paham cara membaca grafik. Nah, nanti di next video aja ya saya bikin tentang grafik itu ya, supaya teman-teman lebih paham lagi kalau udah tahu body, sumbu sama grafik. Terus cara OP-nya kayak gimana? Kemana dia lebih dominan, lebih banyak, misalkan body ke atas, grafik ke atas, open ke atas, atau grafik ke bawah, sumbu ke atas, ke bawah, tapi body ke atas, open ke bawah, kayak gitu. Jadi mana yang paling banyak itu ke arah situ OP-nya seperti itu. Tapi terus kalian bertanya, bang, saya kan ini sudah body ke atas, grafik ke atas sudah benar. Nah, tapi kenapa saya loss? Ada dua faktor. Pertama, kalian belum paham pengecualian. Silakan tonton lagi, ada di situ pengecualian sumbu, ada di situ pengecualian grafik, ada pengecualian pengecualian body. Nah, kan ada di situ kan kayak 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 misalnya candlenya botak itu pengecualian grafik. Pengecualian sumbu juga ada saya jelaskan. Tonton aja semua video ya, terutama yang berwarna ini, thumbnailnya ini yang berwarna kuning, tonton aja itu, di situ semua lengkap tentang body, sumbu sama grafik, dan pengecualiannya lengkap. Jadi jangan jangan teman-teman tonton satu video lalu ini kan grafiknya ini bawah ya, memang kalau tonton satu video itu bawah, tapi kalau saya jelaskan di pengecualian lain itu bisa kebalik kan. Nah, terus kalian bilang lagi, saya udah pengecualian nggak ada di sini, body ke atas, sumbu ke atas, tapi kenapa saya ke atas loss? Nah, kan sudah saya bilang berkali-kali, kalau kalian hafal body, sumbu sama grafik, oke, pahamin ini ya. Kalian hafal body, sumbu sama grafik, itu nggak menjamin 100% teman-teman profit. Walaupun bacanya benar, bukan bukan berarti kalau teman-teman baca benar langsung profit. Nah, kenapa? Kan udah saya bilang kalau cuma menghafal BSG itu masih dasarnya itu untuk akurasinya itu Pak ya. Kalau kalian hafal pengecualian,
hafal body sumbu sampai gerak 60 sampai 70% profit. Dan mungkin misalkan kalau OP 10 kali mungkin 4 atau 3 kali masih loss. Itu artinya kan. Nah, jadi kalau kalau seperti itu, kalau misalkan lebih akurat lagi, misalkan OP 10 kali, loss 1 kali, seperti itu kan 90%. Terus gimana caranya? Atau OP 15 kali, lossnya 1 atau 2 kali gimana? Itu teman harus paham C1. Nah, di C1 itu kan saya udah bilang, itu nggak saya ungkap di sini. Nah, nanti kalau untuk yang di kelas yang 2 juta, di kelas yang 2 juta juga nggak saya ungkap, tapi saya udah bilang untuk yang kelas 2 juta, kalau mereka ikutin apa yang saya ajarkan, mereka akan berhasil dan saya kasih kemudahan lah buat mereka untuk mencari tahu C1 itu apa. Tapi nggak dikasih tahu 100% itu di C1. Makanya itu di yang kelas 2 juta. Makanya di kelas 2 juta ini udah jalan dan udah murid-murid saya itu saya bangga banget buat mereka. Mereka tiap hari laporan ke saya, murid-murid yang kelas 2 juta itu, "Bang, saya profit nih." Nah, dan itu dari sekian orang itu rata-rata profit. Ada yang loss nggak? Ada loss. Misalkan kan saya bilang kan 5% targetnya per hari. Ada yang hari, misalkan dia, ini kan udah jalan udah mau 2 minggu ya. Ada yang dalam kurang lebih 8 sampai, ada yang baru 8 sampai 9 hari, ada yang 2 hari dia loss 5% dan sisanya itu 6 hari profit semua 5% gitu. Ada yang profit semua tiap hari, maksudnya bukan profit semua dalam OP-nya ya. Jadi targetnya 5% itu ada yang kadang loss profit tapi atau profit loss, tapi dia tetap tercapai target 5%-nya. Dan kemarin itu ada yang loss 5%, saya bantuin mereka trading untuk mengembalikan yang lossnya 5% itu. Lalu mereka kembali lagi mencari yang 5%-nya. Seperti itu. Sampai nanti 20 hari mereka akan profit terus 5% dan uang lesnya yang 2 juta itu akan balik seperti itu. Dan untuk nanti bulan kedua sampai bulan seterusnya mereka akan bisa profit konsisten dengan cara yang saya ajarkan. Nah, jadi di kelas yang 2 juta saya fokuskan psikologi manajemennya, mereka akan mantap banget karena saya pantau tiap hari. Dan gimana cara mengatasi itu saya jelaskan. Dan untuk tekniknya juga, teknik sederhana juga saya jelaskan. Ada sedikit lah perbedaan yang teknik di YouTube yang gratis sama yang 2 juta ada sedikit. Tapi walaupun sedikit, mereka konsisten kan, itu yang perlu kan. Nah, kalau nanti untuk yang C1 nggak perlu pakai kelas, langsung pakai video ajarkan tentang C1, tapi tunggu paham dulu BSG. BSG itu basicnya kan, dari BSG itu udah paham, tinggal dipoles dikit, baru paham C1. Makanya kalau belum paham BSG, jangan langsung ke C1 dulu. Pahamin dulu BSG-nya secara di YouTube. Makanya di YouTube saya kasih gratis kan. Body sumbu sama grafik itu pelajarin. Makanya kalian bertanya aja ke DM ke saya, walaupun nggak bayar, saya balasnya semua itu. Banyak DM yang masuk tiap hari ke saya balas, saya ajarin semua. Bahkan kalau saya kasih daging-daging semua deh. Misalnya, "Bang, ini sumbunya atas atau bawah?" Langsung saya sebutin, walaupun kalian gratis. Ini saya balasin DM-nya itu. "Bang, ini bodinya atas atau bawah?" "Ini bodinya bawah." Saya bilang kayak gitu kan. "Ini grafiknya apa? Atas atau bawah?" "Ini grafiknya bawah." Nah, kalau ini grafiknya atas kayak gitu. Nah, untuk itu nanti basicnya kalau udah paham itu, nanti kalau ada yang order C1 pasti langsung enak deh tradingnya. Tapi kalau misalkan belum mau order C1 juga nggak apa-apa kan, sisanya kan 3 slot lagi. Awalnya 4, udah 1 udah ngebooking, tinggal 3 lagi. Dan belum C1 aja, masih yang kelas 2 juta aja udah pada profit. Nanti saya DM-nya mereka itu ya, hasil laporannya tiap hari itu nanti ya saya akan share deh buat kalian, biar kalian tahu hasilnya murid-murid saya itu ya di situ. Nah, oke, itu sekedar informasi aja buat kalian. Intro dulu kan, biasa kan, sebutannya intro dulu sebelum menjelaskan. Nah, di sini saya nggak trading ya, maksudnya nggak trading OP. Nanti kalau mau video open posisi sambil saya berbicara, saya menjelaskan, nanti mungkin video-video berikutnya pas menjelaskan grafik atau mungkin berikutnya lagi. Di sini saya fokus dulu untuk menjelaskan alasan OP saya yang kemarin itu ya. Oh ya, satu lagi. Kemarin ada salah satu member di grup ya. Dia open posisi 5 kali, 6 kali berturut-turut
dengan menggunakan BSG profit. Maksudnya nggak perlu memperhatikan C1 dan dia hanya hafal body, sumbu sama grafik. Kemana dia arahnya dominan, misalkan body ke atas, sumbu ke atas, dia posisi ke atas profit. Dalam itu namanya BSG murni. Ya, itu belum pernah saya bahas ya, BSG murni. Jadi apa itu BSG murni? Tanpa memperlihatkan C1, ikutin aja BSG, pasti profit. Tapi tidak berlaku untuk semua pasar. Ada momen nanti nggak berlaku terus itu, kayak gitu. Ada yang share video kemarin ya, Syuhai lupa namanya ya, siapa itu namanya BSG murni. Dan kalau ketemu candle BSG murni, ada juga cluenya itu C1. Di C1 kita tahu, oh ini BSG murni, enak banget dah. Kalau nanti kelas berikutnya, oh ini BSG murni nih, kayak gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi, tinggal bandingin body, sumbu sama grafik, langsung OP atas, bandingin body, sumbu sama grafik, OP bawah, profit gitu BSG murni ya. Tapi kalau belum paham PSG murni itu dibaca dari mana? Dari C1 juga. Jadi kayak gitu. Jadi makanya berharga banget C1. Jadi itu kalau kalian order nggak akan, teman-teman nggak akan rugi deh, karena yang kelas 2 juta aja nanti tinggal 2 minggu 3 minggu lagi uang mereka 2 juta balik kok. Sama kayak yang kelas C1 juga, paling kalau dalam sebulan, kalau teman-teman konsisten. Makanya saya nggak pernah itu janji muluk-muluk ya. Nggak pernah saya bilang kalau strategi saya 100% ampuh, profit 100%, nggak ngomong. Saya ngomong 100%, tapi sangat sedikit lossnya. Dan itu saya nggak mengada-ngada, karena banyak ngebual orang kan, kayak Boy Sugura yang ngebual itu. Profit, saya jual video harganya startnya 1M, saya diskon jadi 500 juta. Dan dalam waktu 3 hari orangnya yang beli itu langsung profit besar dan balik modal dan bahkan untung. Mana mungkin broker mana yang bisa ngebayar kamu 3 hari dalam waktu profit 1 miliar terus itu langsung dibayar? Dari mana? Gak usah ngebual deh. Jadi saya tahu sistem broker itu gimana. Makanya saya sarankan juga untuk kalian trading itu jangan terlalu ratusan juta di situ saldonya. Itu bahaya juga buat kalian. Makanya $1.000, misalkan profitnya 1 hari 1 juta, tarik aja, jangan numpuk-numpukin di situ. Dan saya udah pengalaman akan hal itu. Ada yang nggak bisa terlalu gede, dia didepak dah, digimanakan sama broker. Nah kan banyak. Saya nggak usah ngebahas itu panjang lebar. Nah itu intinya. Jadi kalau yang C1 kan, kalau dapat 1 juta dari broker A, Olympus Trade, Kauki Option, Binomo, Kotex kayak gitu kan, 1 juta masih bisa kayak gitu. Jadi dalam sebulan mungkin masih bisa balik gitu ya. Untuk bulan kedua seterusnya, sudah kalian tinggal terima, dan itu untuk 4 orang aja. Oke, mari kita bahas kembali lagi. Kita akan bahas tentang cara berposisi supaya kalian teman-teman makin mahir baca BSG-nya, dan semakin terbiasa makin baca BSG, teman-teman akan lebih mantap lagi. Oke, mari kita mulai. Saya akan putar ini video ya, ini di YouTube Sumbo Trader. Silakan simak baik-baik ya. Oke. Kalau misalkan saya kurang terlalu cepat ngejelasin, bisa ditekan tombol YouTube itu diperlambat, atau kalau saya terlalu lambat ngejelasin bisa dipercepat tombol YouTube yang segitiga, yang tanda tiga itu ya. Menyesuaikan aja sama selera teman-teman. Oh, di iklan skip dulu. Oke. Nah, di sini kita kan analisa ya, satu-satu saya akan jelaskan. Nah, di sini kita open posisi kemana nih? Sumbo Trader open posisinya kemana? Perhatikan ya. Oh iya, naikin dulu. 360. Oke. Detik 00 langsung open ke bawah. Karena di sini sudah kelihatan banget dari segi bodinya ini ke bawah jelas. Semua nggak ada yang bisa menyanggah. Itu udah jelas penjelasan Sumbo Trader ya. Gimana dari segi sumbu ya, memang ke atas kalau sumbunya. Kalau dari grafiknya juga ini ke bawah. Makanya open posisi ke bawah ya. Nanti ikan biasanya saya open posisinya di kripto nih. Nanti karena di kripto sumbu kan abang bilang nggak terlalu menjelaskan. Tapi makanya nanti saya open posisi di currency ya. Kadang-kadang kalau paham C1 kadang-kadang pakai sumbu. Tapi kalau nggak paham BG aja, boleh dan grafik aja dulu pakai gitu. Nah, lihat ini, habis inilah namanya pengecualian apa? Saya bilang pengecualian
body. Nah, ini nggak usah basa-basi pengecualian body, nggak usah tunggu candlenya kemana-mana. Pas di titik 00, tak langsung OP kayak gitu, OP atas. Nggak usah nunggu ke bawah dulu baru ke atas. Nggak usah nunggu ke atas ke bawah. Kalau misalkan open posisi ke atas, langsung aja ke atas. Karena kadang dia kalau candle begini bisa membentuk tipis dia hijaunya ke atas atau tipis hijaunya ke bawah. Jadi langsung detik 1 detik sebelum ini langsung OP. Nah, kenapa ini disebut pengecualian body? Saya bilang untuk mengetahui pengecualian body itu lihat grafik di candle sebelumnya. Kalau misalkan grafik di candle sebelumnya itu apa? Ini. Grafiknya ini adalah bawah. Kalau grafiknya bawah lalu tercipta candle body besar yaitu 1/3 atau lebih lah, nggak harus 1/3, 1/4, 1/5 bodinya, dan itu juga arahnya sesuai dengan grafik, maka teman-teman jangan menilai dari BSG, langsung open posisi. Ya, kalau paham C1 langsung cepat banget tangkap itu ya, arahnya kemana. Nah, kalau misalkan belum paham C1 bisa dibuat lawan arah aja OP-nya. Nah, makanya OP langsung lawan arah. Karena kan kalau dari saya pause dulu ya. Kalau dari segi body ya jelas ke bawah, grafik ke bawah, sumber apalagi ke bawah juga semua. Tapi kenapa nggak open posisi ke bawah, langsung berlawan arah ke atas? Itu karena ini adalah sebuah pengecualian body. Kan di dalam tekniknya sumbu trader itu yang paling dominan dari antara body, sumbu sampai grafik itu adalah body. Oke, makanya kalau body sebelumnya sama body sekarang imbang, jangan open posisi. Saya udah pernah ngejelaskan kan. Kalau seimbang karena itu dominan. Nah, di sini bodinya itu terlalu dominan banget ke bawah. Itu artinya. Dan grafik sebelumnya itu adalah grafiknya itu ke bawah gitu. Dimana itu ini yang tadi saya bilang itu kan grafiknya kan ke bawah. Gimana kalau misalkan grafiknya ini atas? Kalau misalkan grafiknya atas lalu body besarnya itu ke bawah, itu boleh tetap menilai dengan pakai BSG. Body sesuai BSG aja posisi ke bawah. Tapi karena ini grafiknya ke bawah, langsung aja hantam lawan arah kayak gitu. Tapi profit selalu tapi kemungkinannya besarnya seperti itu. Tapi kalau paham C1 langsung tahu kapan ini akan membentuk doji lagi nanti seterusnya, atau dia akan berbalik arah atau dia meneruskan tren. Kadang juga dia membentuk doji, jadi bahaya juga OP-nya. Ada alasannya itu nanti ya. Nah, itu alasannya untuk itu grafiknya harus dipahamin dulu di candle sebelumnya grafiknya kemana. Oke, itu untuk menilai candle pengecualian body. Kita lanjut. Nih di sini open posisi kemana? Ke bawah ya. Nah, ke bawah di open posisi dia naik lagi ke atas, hajar lagi ke bawah. Naik lagi ke atas, hajar lagi ke bawah. Kayak gitu terus karena udah yakin di sini, udah yakin open posisi bakal ke bawah. Dia naik ke atas, hajar ke bawah lagi. Naik lagi ke atas, hajar lagi ke bawah. Kayak gitu sistemnya. Kalau benar-benar yakin ke bawah. Nah, dari segi body kita lihat ini ke bawah. Oke. Body ke bawah. Grafik kemana? Grafik ini adalah kemana? Yang benar adalah jawabannya grafiknya ke atas. Body ke bawah, grafik ke atas, sumbu sih nggak dilihat. Jadi imbang. Karena dia imbang, tapi kenapa open posisi ke bawah? Sumbu trader open posisi ke bawah, tunggu dia berwarna hijau dulu. Atau dia menembus nih resistnya di sini. Resistnya di sini langsung up ke bawah. Karena imbang. Saya udah jelaskan itu dia sebelumnya, kalau imbang ketemu resist atau supportnya langsung beropen berlawanan kayak gitu. Itu udah tak paham ya, ini imbang ya, bodinya ini ke bawah, grafiknya ini ke atas, body ke bawah. Jadi kita karena sumbu trader udah paham ritmenya, nggak harus pas banget di sini resistnya agak sedikit hijau langsung open ke bawah. Tapi kalau kalian belum paham ritmenya, tunggu aja dulu dia menyentuh resist baru OP. Kalau sumber tren nggak perlu banget sampai menembus resist banget gitu. Nah di sini udah jelas ya itu ya, jelas ya. Nah di sini kenapa nggak OP? Ya lagi-lagi nggak ada alasannya sih nggak OP. Saya cuman agak sedikit santai aja memperhatikan ini C1-nya di sini. Jadi saya skip dulu satu kali. Sebenarnya bisa aja OP, tapi biasanya kan OC1-nya ini kadang hilaf.
Oh, salah baca. Saya selalu, pokoknya setelah saya open posisi satu candle, lihat sih satu candle satu, harus fokus di situ ya. Nah, di sini sama juga teman-teman. Resistnya kan kebentuk di sini. Dan ini kita lihat secara body, oke. Secara body ini bisa disebut atas, oke. Karena lebih gede ya, lebih gede yang hijau, oke. Gimana kalau secara grafik? Grafik ini ke bawah. Lah kenapa ke bawah, Bang? Mungkin banyak yang masih bingung tentang grafik. Saya akan buatkan video berikutnya, ditunggu aja supaya kalian jelas tentang grafik. Kalau untuk yang kelas 2 juta saya udah kasih tuh. Mereka udah paham tentang grafik. Iklan lagi. Sabar ya. Masih iklan. Kita skip dulu, oke. Oh, udah selesai ya videonya. Oke. Saya akan jelaskan ini. Saya ulang sedikit ya. Saya agak mundurin dulu dikit. Oke. Nah, di kelas 2 juta udah paham mereka grafiknya. Kenapa ini atas? Karena ini disebut karena di sini sumbu sebelumnya itu sumbunya atas. Jadi ini ada sumbu di atas ini lebih panjang, bocoran sedikit ya. Sumbunya di atas lebih panjang daripada ke bawah. Sumbu di atas lebih panjang, jadi ini disebut grafiknya bawah. Imbang dia kan, jadi imbang dia lalu menyentuh resist langsung posisi ke bawah. Ya, kalau itu bisa jadi ini, maka dia sini akan profit seperti itu ya. Alasannya jelas, saya open posisi di sini, ulang-ulang aja setiap kali alasan saya open posisi, saya jelaskan. Silakan diresapin, diputar ulang-ulang videonya, diresapin dalam-dalam sampai teman-teman menemukan arti candle yang sebenarnya ya. Seperti itu. Seperti itu untuk yang penjelasan video terakhir. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Tolong teman-teman di-subscribe channelnya ya supaya jangan ketinggalan di video-video saya berikutnya. Dan kalau ada teman-teman saudara-saudaranya yang atau kenalan lah yang berkenan dalam dunia trading, silakan bagikan channel saya ya, Sumbo Trader, supaya bermanfaat juga mereka, terutama untuk pemula, supaya jangan tertipu ya tentang afiliasi, tentang investasi bodong, tentang titip dana. Kan banyak yang ketipu kan, banyak yang share ada yang share di grup kemana, ada yang ketipu katanya miliaran, ratusan juta dengan titip dana di trading binomo lah, di trading mana lah gitu. Dan banyak ya di mana-mana, nggak, bukan cuma di trading teman-teman, di dalam bisnis semua pun, bisnis apapun yang kita jalankan, namanya penipu itu, investasi bodong akan selalu ada, nggak cuma di dunia trading. Mau sebutin aja bisnis apapun, bisnis jualan online, bisnis apapun selalu ada. Jadi kan caranya kita biar terhindar dari itu, silakan pelajarin cara orang berbicara, mentornya itu pelajari, perdalam ilmu teman-temannya. Jangan terlalu sempit pengetahuannya karena malas melihat ya, makanya gampang tertipu. Kalau teman-teman melihat video saya menjelaskan tentang afiliasi, menjelaskan di next video saya akan jelaskan tentang investasi bodong yang kalian titip dana, tentang bagaimana macam-macam deh, banyak investasi sana, jangan tertipu hal-hal seperti itu ya. Nah, itu aja dulu untuk sharing kali ini. Silahkan subscribe channel saya. Terima kasih buat kalian yang komen subscribe. Saya ucapkan salam profit buat kalian semua Sumbo Trader ya.